Wiratno 31, Jalan Wiratno 31. Saya adalah menantu putra pertama beliau, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah semenjak tahun 2026 ini kami kembali ke Surabaya. Dan saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Islam Surabaya Yani Wonokromo. Monggo kalau berkenan bisa jalan-jalan ke sana, tidak berobat di hospital tour. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya ingin berbagi terkait dengan penyakit-penyakit yang sering mengenai kita, seusia kita. Mungkin untuk adik-adik yang ini belum ya, tapi insya Allah arahnya ke sana semua. Bahwa pada prinsipnya di usia di atas 50 tahun seseorang itu akan terkendala masalah prostat ya, atau masalah perkencingan. Itu biasanya mulai merasa ada sisa kencing ketika kencing sudah selesai tapi rasanya masih ada tersisa. Itu biasa tanda-tanda awal. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari gambar yang ada di situ, organ prostat itu, izin saya akan menggunakan ini adalah kandung kencing kita, Bapak Ibu. Kandung kencing kita. Kandung kencing ini dari mana asal kencing atau urin kita? Itu dari ginjal kanan dan kiri kita. Baru melalui ureter akan masuk ke kandung kencing ini. Di bawah kandung kencing ini, kalau kita perbesar di sini, di bawahnya ada prostat. Nah, ini prostat. Jadi dari kandung kencing setelah ditampung, kita tidak langsung pengen kencing sampai kandung kencing itu terasa penuh. Kemudian ketika kandung kencing penuh, itu akan merangsang saraf untuk perintah untuk kita membuka saluran kencing. Ini kalau di dekat prostat. Kemudian saluran kencing itu akan melewati prostat kita ini, baru keluar sampai ke sini sehingga akan keluar sebagai kencing. Kendala yang sering terjadi adalah di prostat ini, karena dia adalah pintu setelah kandung kencing. Jadi kalau ada masalah tentunya akan menyebabkan kesulitan atau terasa tersisa, bahkan tidak bisa keluar kencing. Bapak Ibu dan yang saya muliakan, apa sih sebetulnya fungsi dari prostat itu? Ini yang harus kita pahami bersama. Jadi sebetulnya fungsi prostat ini sangat penting di dalam hal untuk bagaimana manusia itu untuk mereproduksi, artinya kita jumlah penduduk bertambah dan lain-lain. Fungsi dari kandung prostat ini sangat luar biasa. Jadi pertama adalah memproduksi cairan semen ya, yang kaya akan enzim guna untuk memberi makan energi bagi sel sperma. Jadi kalau dulu Bapak Ibu ketika masih menjelang puber zaman dulu, anak-anak itu untuk mengetahui bahwa dia sudah menjadi dewasa itu kan bisa mimpi basah. Nah, mimpi basah ini yang dikeluarkan semen tadi itu, cairan dari prostat ini. Jadi cairannya, belum spermanya. Jadi salah satu ciri-ciri dari ketika anak menjelang dewasa, puber, itu akan keluar dari prostat ini yaitu cairan semen tadi, atau yang menyertai sperma. Jadi spermanya belum keluar, tanda awalnya adalah cairan semen. Cairan semen yang diproduksi oleh prostat ini. Dan prostat ini produksinya sangat penting karena dia yang akan memberi nutrisi pada sperma kita supaya menjadi lebih strong ya, jadi mampu langsung bisa membuahi dan lain-lain. Di samping itu dia juga sebagai sarana transportasi, artinya membantu proses perjalanan sperma untuk bisa melalui saluran reproduksi dan secara efektif akan terjadi ejakulasi. Jadi ketika semprotan pertama ini fungsi dari semen ini sangat penting karena dia yang akan membawa sperma bisa masuk ke kandungan wanita itu secara cepat, bisa melalui prostat ini. Salah satu. Yang kedua, yang terakhir adalah fungsi perlindungan. Jadi prostat ini cairannya juga bisa melindungi sperma kita supaya tidak gagal sebelum bisa membuahi.
Jadi dengan menciptakan lingkungan yang lebih alkalin sehingga tingkat menetralkan yang keasaman yang biasanya terjadi di dalam proses urin kita. Jadi begitu pentingnya prostat ini Bapak Ibu. Jadi tentunya ada dua seperti mata pisau, di sisi yang lain sangat mempentingkan, di sisi yang lain juga bisa bermasalah ketika terjadi pembesaran dari prostat tersebut. Gejala umumnya Bapak Ibu yang saat ini mungkin yang sudah di atas 50 pasti akan sering merasakan. Pertama, sering buang air kecil terutama malam hari ya. Kenapa itu terjadi? Karena biasanya kencing kita nggak tuntas ya. Oleh karena prostatnya sudah mulai menutup. Ini kan ada saluran gitu. Jadi ketika ini terjadi pembesaran, otomatis kandung kencing yang isinya penuh tadi tidak bisa tuntas. Karena di sini mulai menyempit jalurnya, terjadi stuck. Jadi kalau jalan itu terjadi penyempitan, otomatis pembuangannya tidak bisa lancar. Jadi masalahnya adalah rasa kencing itu muncul ketika terjadi penggembungan kandung kencing. Baru ketika kandung kencing membesar oleh karena isi dari ginjal kanan dan kiri itu akan merangsang saraf-saraf yang ada di sekitar kandung kencing untuk memerintahkan otak, ayo kencing. Nah, ketika kita diperintah malam hari itu kencing, selesai, kemudian kandung kemih mulai mengecil, rasa sensasi pengen kencingnya menghilang, padahal masih ada sisa yang belum keluar oleh karena efek dari pembesaran prostat tadi yang menyempitkan jalur kencing setelah kandung kencing ini. Sehingga kenapa akan kencing lagi? Karena nunggu misi lagi. Ini masih ada sisa. Kemudian perintah saraf sudah mulai hilang karena kandung kencing sudah mengempis, padahal belum tuntas selesai. Oleh karena ada hambatan di sini, perintah nggak ada, kita merasa selesai. Selesai tidur lagi. Kemudian terisi lagi, sehingga kita akan sering kencing di malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua, aliran urin yang lemah atau sering tersendat-sendat. Jadi pancaran air kencing, jadi Bapak Ibu nanti dipersani. Kalau awalnya, kalau kita ingat dulu, kalau saya kencing itu sampai 2 meter misalnya ya. Tapi kok tiba-tiba saat ini kok mandur gitu, ya enggak begitu, jangkauannya enggak jauh. Perlu diduga bahwa itu adalah penyempitan dari prostat. Itu salah yang kedua gejalanya. Jadi ketika memang biasanya kita kan pasti ingat, oh iya aku naik pipis itu biasanya sampai di sana pancarannya. Kok tiba-tiba sekarang lebih turun lagi atau jaraknya mendekati kita, itu ada tanda-tanda yang kedua. Yang ketiga, ada rasa tidak tuntas setelah selesai buang air kecil. Kita merasa sudah nggak terasa nih, nggak kepengen kencing lagi, tapi kok rasanya masih ada ya. Gitu. Sehingga kadang-kadang ditunggu lama, kok nggak cuma netes atau nggak keluar-keluar lagi, padahal sensasi rasa pengen kencingnya masih ada. Itu tanda yang ketiga Bapak Ibu. Dan ada beberapa apabila sudah mulai terjadi infeksi, biasanya diikuti rasa nyeri ketika pipis. Ini yang harus Bapak Ibu mulai waspada ini. Ini arahnya kemana ini penyakit kita? Karena ternyata prostat itu tidak hanya satu jenis, ada 3 jenis penyebab arah pembesaran masalahnya. Itu Bapak. Sehingga ada 3 jenis yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah benign prostat hiperplasia, yaitu pembesaran prostat jinak. Nih Bapak Ibu, jinak nih. Yang kalau Bapak Ibu sering mirang dengar, oh iya dilakukan tur, dikerok prostatnya ini, penyakit ini, ya BPH ini. Benign prostat hipertrofi, jadi pembesaran saluran yang tadi itu menyempit oleh karena tumor jinak. Makanya tindakannya kadang kalau memang kadang sampai nutup betul, pasang kateter awalnya gitu ya. Kemudian ternyata ketika pasang kateter diharapkan jalannya mulai membuka, kemudian dilepas dicoba, kalau memang ternyata membuka ya insya Allah tidak ada tindakan apa-apa. Tapi kemudian apabila pasang kateter kemudian dilepas setelah 7 hari, kemudian ternyata 7 hari itu kemudian terjadi penyempitan lagi, terpaksa harus dilakukan transuretal resection atau pengerokan uretra lewat uretra kita. Jadi dimasuki alat uretra kemudian dikerok. Ya, sehingga ada beberapa yang sering terjadi, kemudian dirawat dan akan digelontor oleh cairan, harapannya jalur itu lagi kembali terbuka.
Yang kedua adalah kanker prostat, Bapak Ibu. Ini bisa jadi juga merupakan tahapan dari kanker jinak tadi, ya, bisa jadi begitu. Jadi di sini muncul pertumbuhan normal di prostat kita akibat dari banyak hal. Bisa dimulai dari infeksi awalnya atau prostatitis yang dibawa itu, kemudian karena sering membesar, tidak diterapi dengan baik, ya, mengembang mengecil, awal-awalnya ujungnya menjadi kanker prostat tersebut. Yang ketiga adalah prostatitis atau peradangan dari prostat, dan ini biasanya terjadinya akut. Akut itu mendadak muncul, ya, oleh karena bakteri. Ya, nanti di bawah itu Bapak Ibu, kalau BPH itu sifatnya adalah non kanker atau jinak, itu merupakan perubahan hormonal oleh karena penuaan. Jadi sekian persen orang-orang di atas 50 tahun itu nanti akan terkena BPH ini. Ya, yang kedua, tapi ada beberapa tahapannya, klasifikasinya. Tidak semua menjadi tertutup rapat sehingga perlu operasi, cukup hanya pengecilan sehingga terjadi penurunan kualitas kencing saja. Ya, sampai kita akhir hidup masih seperti itu sehingga tidak perlu dilakukan tindakan. Tapi ada beberapa sampai terjadi stagnan tertutup rapat, dan itulah yang mungkin perlu tindakan, ya, untuk BPH. Nah, sedangkan kanker prostat adalah ganas, ya, sifatnya ganas, bisa metastase menyebar kemana-mana, dan tentunya biasanya akan menyebabkan permasalahan secara general pada tubuh kita. Sedangkan prostatitis adalah inflamasi atau peradangan oleh karena infeksi. Banyak faktor Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan biasanya di sini oleh karena bakteri atau stres yang otot dan lain-lain itu menyebabkan prostatitis. Pertanyaannya bagaimana sih cara mencegah, ya, itu Bapak Ibu, dan gaya hidup sehat ini yang harus kita perhatikan, ya. Tentunya memang biasanya agak sulit itu adalah ketika kita ada kalimat diet itu yang agak merepotkan, ya. Ini tentunya konsumsi sayuran hijau, buah-buahan, dan tomat yang kaya lycopene untuk bisa melindungi sel prostat. Ya, jadi memang apalagi sekarang anak-anak kita itu jarang sekali mau mengkonsumsi sayuran-sayuran. Ya, di sisi yang lain, cara bertani kita juga tidak betul, ya, karena menggunakan pestisida yang luar biasa. Efeknya menyebabkan kanker yang lain, gitu, konsumsi. Jadi Bapak Ibu dan Ibu-ibu mohon kalau beli sayur jangan milih yang tidak ada bekas gigitan cacingnya, ya, ulatnya, karena yang bekas gigitan ulat itu yang sehat malahan karena tidak terkena pestisida. Tapi sayangnya kadang-kadang kita milih yang mulus-mulus sayurnya, padahal sayur mulus itu ada kemungkinan itu terkena pestisida sehingga ulat tidak mau makan. Jadi sebetulnya ada masalah, ulat itu sebetulnya protein tinggi itu seandainya termakan pun tidak ada masalah. Jadi tanda-tanda dari sayuran yang baik itu biasanya ada bekas gigitan ulat dan lain-lain. Dan itu saya yakin di sana tidak pernah terkena anti pestisida. Juga daging ayam dan lain sebagainya, kalau ada penjual kemudian tidak dirubung laler, wah itu masalah tuh, pasti pakai formalin itu. Jadi ketika laler nggak mau datang di dalam daging yang sedang di dasar itu dijual ayam, itu pasti dia pakai formalin sehingga lalatnya nggak mau mendatang. Itu yang ada beberapa trik yang harus diwaspadai. Kemudian tentunya batasi lemak dan daging merah sehingga asupan lemak ini Bapak Ibu ketika sudah ada gejala, ya. Jadi kalau belum jangan, karena kita masih tetap membutuhkan daging merah maupun lemak yang terbatas, ya, tentunya dengan intinya konsumsi makanan itu nikmati, batasi, ya, jangan tarak sama sekali, nggak boleh, karena tubuh masih tetap, usia kita itu masih tetap membutuhkan asupan-asupan protein dan lain-lain dari sumber-sumber nutrisi ini. Yang penting nikmati, batasi, ya. Kadang-kadang kita menikmati di luar batas, lah itu yang bermasalah. Yang kedua adalah aktivitas fisik yang teratur. Saya yakin alhamdulillah para jamaah ini luar biasa karena sudah bisa bangun duduk dan berjalan dari rumah ke masjid, itu merupakan salah satu aktivitas fisik yang lain. Perbedaannya pasti bertanya, kenapa itu ada tukang becak kok juga sakit? Bapak Ibu, aktivitas fisik oleh bekerja itu berbeda hormon yang dikeluarkan. Ya, ini kewajiban. Tapi kalau aktivitas fisik oleh olahraga itu yang keluar endorfin, itu berbeda. Karena ketika kita berolahraga itu seperti refreshing. Tapi ketika
kita bergerak beraktivitas oleh karena pekerjaan, itu tekanan stresnya tinggi, jadi hormon yang dikeluarkan berbeda. Jadi jangan, saya udah olahraga kok, saya ini pengemudi becak misalnya, berbeda. Jadi aktivitas olahraga yang sifatnya refreshing, ya, hormon yang dikeluarkan berbeda dengan aktivitas gerak tubuh oleh karena berolahraga, itu berbeda. Jadi mohon dibedakan. Kemudian tentunya adalah batasi konsumsi kafein, Bapak Ibu yang kembali ya, batasi ya, bukan dilarang, batasi kafein dan cair alkohol tidak, dan terutama kita mengurangi makanan dan minuman yang kira-kira bisa mengiritasi kandung kemih. Itu yang kurang lebih ya. Terus pertanyaan yang terakhir adalah kapan harus menemui dokter? Nah ini kan yang sering. Kadang-kadang bapak-bapak ini keluhan ringan sering diabaikan. Makanya Bapak Ibu, kenapa usia harapan hidup ibu-ibu lebih panjang daripada usia harapan ibu bapak-bapak? Ini real loh. Jadi data di Indonesia ini usia harapan ibu-ibu itu lebih panjang daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak itu sering mengabaikan. Menurut ini, oh jangan gak apa-apa gitu ya, nggak tahu kesehatan. Tapi ibu-ibu coba, ini kalau dikit terus sang dokter berbeda, sehingga secara dini bisa dideteksi masalahnya dan diberi pengobatan. Sehingga ibu-ibu dan alhamdulillah insya Allah akan lebih terdeteksi secara dini penyakitnya, kemudian mendapatkan terapi yang sesuai, sehingga insya Allah itu merupakan sebagai upaya untuk bisa menjadi lebih sehat dan lebih panjang. Jadi mohon Bapak Ibu, Bapak-bapak terutama, saya yakin semua sudah mendapat jaminan kesehatan. Pakai itu walaupun memang birokrasinya agak berbelit, tetapi kita wajib secara preventif dan kuratif untuk bisa menjaga kesehatan ini. Jangan abaikan setiap tanda apapun dari tubuh kita yang sebetulnya sudah mewarning kita. Kok saya pagi hari bangun sering kaku leher, kencing kita kok sudah mulai menurun dan lain-lain. Itu jangan diabaikan, upayakan walaupun mungkin waktunya agak terbatas, maksudnya mengganggu aktivitas kita, tapi itu merupakan upaya kita untuk secara dini untuk mendeteksi keberhasilan dari semua pengobatan maupun semua kasus-kasus. Bapak Ibu, nanti saya secara cepat saya akan mencoba menjelaskan. Ini prostatitis yang tadi Bapak Ibu, salah satu penyakit prostat tadi. Pertama adalah prostat ini adalah, ini prostatnya Bapak. Kalau ini dari gambaran miring samping, ini kandung kencingnya, prostat yang ini Bapak Ibu, dan ini adalah uretra, tempatnya kencing keluar. Biasanya kalau permasalahan prostatitis terjadi peradangan di prostat yang sifatnya adalah akut atau mendadak, ya. Sehingga kemudian apabila diterapi dengan baik, biasanya peradangannya juga akan segera menghilang. Prostat adalah pembengkakan dan peradangan pada kelenjar prostat atau organ seukuran kecil kali sebetulnya Bapak Ibu, yang terletak tepat di bawah kandung kencing itu, dengan 4 kategori utamanya. Biasanya adalah oleh karena bakteri Bapak Ibu, ya. Kemudian oleh karena bakterial yang kronis, biasanya berulang, ya, pengobatan kita nggak tuntas. Dan kadang-kadang kita itu suka memedikasi diri sendiri. Oh kok agak sakit, terus beli amoxicillin, ya. Hati-hati Bapak Ibu, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan kaidah penggunaannya berpotensi akan terjadi resisten dari obat itu, sehingga akan terjadi infeksi berulang. Jadi mohon tidak mudah menggunakan antibiotik. Hentikan penggunaan antibiotik tanpa saran dari dokter. Apalagi Bapak Ibu munjuk 3 kali sudah selesai, bangsa nyaman berhenti, itu akan terjadi kenaikan dari dosis akan berikutnya. Jadi mohon, tidak semua panas, tidak semua yang kita keluhkan butuh antibiotik. Ya, kadang-kadang cukup diminumi air hangat, istirahat cukup, itu sudah bisa meredakan masalah-masalah. Ya, jadi hentikan memedikasi diri sendiri dengan penggunaan antibiotik karena resikonya lebih panjang, ya. Kemudian sindroma dari pinggang bisa menyebabkan prostatitis juga, dan yang terakhir adalah peradangan asimptomatik, jadi akibat stres dan lain-lain, sifatnya yang simptomnya yang tidak jelas. Kemudian penyebab dan faktor risikonya adalah tadi bakteri jelas, adapun ada beberapa kerusakan saraf oleh karena bisa menyebabkan prostatitis, bisa oleh karena jatuh dan lain-lain. Kemudian hal-hal yang juga kadang-kadang
pijat berlebihan, Bapak Ibu hati-hati, karena pijat itu kalau di tangan orang-orang yang tidak mengerti bagaimana anatomi tubuh kita akan menyebabkan permasalahan yang luar biasa. Apalagi perut, Bapak Ibu, organ perut itu tidak terlindungi secara baik. Ya, kalau jantung, paru-paru itu Allah sudah menciptakan tulang dada ini untuk melindunginya. Tetapi perut ini di sini banyak organ-organ halus yang jangan sampai tersentuh oleh trauma, oleh karena pijatan-pijatan yang tidak mengerti teknik. Ya, jadi biasanya ini resikonya bisa sampai laparotomi, membuka dinding perut ini untuk menghilangkan perdarahannya, memarnya dan lain-lain. Mohon kalau pijat jangan mau di daerah perut, ya, karena itu memang banyak organ sensitif, ada ginjal, ada usus dan lain-lain, termasuk prostat yang ada di dalamnya. Usia biasanya adalah muda dan hingga parubaya, kejadiannya ini pada masa titik, dan ada riwayat infeksi saluran kencing. Ini juga bisa mengarahkan terjadinya prostat. Jadi sumber masalahnya awal infeksinya di saluran, kemudian oleh karena tidak terapi baik dia akan naik sampai ke prostat. Di sana akan bisa menjadikan peradangan di prostat itu sendiri. Gejalanya Bapak Ibu terus sama, hampir sama sebetulnya, cuman di sini dengan diikuti nyeri pada panggul. Ya, karena memang ada peradangan dan infeksi tadi. Ya, kalau yang lain faktor nyerinya tidak begitu BPH, tetapi yang infeksi ini akan terjadi peradangan nyeri pada panggul biasanya. Nah, yang apa yang perlu diwaspadai Bapak Ibu jam medis, ya segera konsultasikan tentunya ketika sudah mulai ada nyeri saat kencing, kemudian aliran kencingnya terhambat oleh karena peradangan prostat. Kalau ini harus segera untuk segera diperiksakan, karena ini sifatnya adalah infeksi dan akut mendadak, sehingga tidak perlu harus segera mendapatkan penanganan dengan teknik-teknik yang akan dokter sampaikan. Apakah resikonya Bapak Ibu apabila tidak ditangani dengan baik? Artinya tentunya akan terjadi bakteriemia, ya, infeksi yang menyebar, ya, dan prostat ke dalam aliran darah tubuh, sehingga kalau Bapak Ibu pernah dengar sepsis, ya, kalau sepsis itu akan dirawat di ICU dan bermasalah karena akan menyebar pada seluruh tubuh dan ini bermasalah. Pada kasus-kasus tertentu Bapak Ibu dan yang saya muliakan akan muncul abses. Abses itu kayak udun gitu. Ya, jadi muncul nanah, ya, kalau kita tahu udun, karena infeksi ini tidak ditangani dengan baik akan muncul abses di prostat. Loh, ini kadar nyerinya lebih luar biasa lagi. Ya, akan muncul abses dan ini perlu tindakan yang lebih nyata lagi. Dan yang paling parah tentunya akan mengganggu disfungsi seksual dan awal akhir di ujungnya tentunya akan menurunkan kesuburan bagi teman-teman yang masih muda apabila terkena prostatitis ini. Ini penanganannya ada antibiotik dan lain-lain, ya, yang akan diberikan oleh dokter. Termasuk tentunya harus memodifikasi gaya hidup, Bapak Ibu, pola makan harus dijaga, terus bagaimana manajemen stres. Ya, saya yakin semuanya pasti pernah stres, cuma bagaimana kita melindungi diri dari stres itu artinya kalau orang dulu itu konsep gablek itu penting ternyata. Ya, ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh supaya kita tidak mudah kena stres. Jadi orang gablek itu pentingnya luar biasa apabila menghadapi suatu tekanan, ya, itu penting. Artinya cuek lah, apa sih yang di dunia ini yang tidak punya masalah, hampir semua orang pasti punya masalah. Dan kita tentunya bisa menyikapi ini dengan lebih bijak dan tentunya bersandar pada yakin atas bantuan Allah, karena semuanya terjadi insya Allah atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencegahannya tentunya kebersihan Bapak Ibu, terus kemudian minum tentunya minum 2 liter, tapi hati-hati untuk yang sepuh jangan bermain-main dengan jumlah volume minum ini, ya. Pastikan jantung kita tidak bermasalah, ya. Seandainya pun punya target 2 liter, tentunya jangan diminum langsung dalam jumlah besar. Bapak Ibu bisa membagi 200 cc kali 10 kali minum, begitu. Sehingga apabila jantung kita tidak mampu menampung volume air yang mendadak itu masih bisa dikeluarkan dulu melalui kencing. Jadi jangan langsung 500 liter, jangan, ya, di atas 60 diupayakan minumnya bertahap. Ya, 200 gelas belimbing itu kan kurang lebih 200 sampai 200 mili.
itu kurang lebih 10 kali lah minum sehari gitu. Jangan mendadak. Kita itu kan seringnya lupa kadang-kadang. Langsung setengah liter, dan itu biasanya akan menyebabkan sesak dan bisa bengkak juga di kaki oleh karena kandungan volume cairan yang masuk ke tubuh kita cukup besar sehingga tidak mampu diserap atau ditata laksana oleh jantung kita. Kemudian tentunya perlu olahraga dan mengelola stres, dan terakhir adalah segera pemeriksaan dini secara rutin dan segala. Nah, yang berikutnya adalah apa sih benign prostatic hypertrophy? Yang saya sampaikan ini adalah pembesaran dari prostat yang sifatnya jinak, maaf. Kalau kita lihat prostat normal itu seperti yang sebelah kiri ini, Bapak. Ini menikah, di bawah sebelah kanan ini normal. Kemudian ketika terjadi tumor jinak, dia akan membentuk seperti ini dan tentunya akan menyumbat aliran kencing dari kandung kemih ini yang mau keluar, sehingga dia akan kembali di sini. Ya. Di beberapa masalah ketika ini tertutup rapat akan terjadi hidroneprosis. Hidroneprosis itu kencing refleks kembali ke ginjal. Efeknya apa, Bapak Ibu? Ginjal kita bengkak karena kandung kencing ini ke atas kanan dan kiri disuplai oleh dua ginjal kita di kanan kiri. Ketika ini penuh terus kemudian tidak bisa keluar dan terus menerus, ini air cairan kencing ini, air itu prinsipnya akan mencari jalan di mana dia bisa keluar. Sementara kandung kemih ini mempunyai otot yang bisa menekan supaya bisa keluar. Jadi proses kencing kita itu ketika kandung kita terisi penuh, dia akan mengembung. Efek mengembung oleh karena di kiri kanan di lapisan vesika urina, kandung kencing itu ada saraf. Saraf itu langsung memerintahkan ke otak segera kontraksi untuk mengeluarkan kencing, diperas. Makanya kita itu sebenarnya proses perintah dari otak karena ada sensasi perintah untuk kencing. Kalau ternyata di sini terjadi hambatan, Bapak Ibu, dia akan naik ke atas. Dan ini akan menyebabkan dari hidroneprosis. Jadi pembengkakan dari ginjal oleh karena kencing kita sering naik ke atas oleh karena tidak bisa ke bawah, dan ini biasanya ini sakitnya luar biasa. Penyebab terkhusus ini adalah hormonal pasti, Bapak Ibu, dan ini hampir semuanya proporsinya cukup banyak BPH ini pada bapak-bapak semua, dan faktor genetik, kondisi medis, dan gaya hidup kembali yang terjadi. Jadi biasanya sama, nokturia, kencing di malam hari, aliran lemah, pengosongan tidak tuntas, hampir mirip, Bapak Ibu. Ini juga jarang ada keluhan nyeri. Hanya yang sering ini biasanya di prostatitis dan kanker prostat itu yang ada nyerinya. Kapan harus ke dokter, Bapak Ibu? Tentunya ketika gejala itu sudah mengganggu aktivitas, ditemukan darah pada urin, ya, hati-hati, dan kemudian tidak kemampuan kencing atau tiba-tiba berhenti kencingnya, ya, itu oleh karena BPH ini. Jadi mohon Bapak Ibu jangan menyepelekan ini tindakannya, Bapak Ibu, ini saya lewat saja, sehingga kesimpulannya adalah bahwa BPH adalah bagian normal dari proses penuaan, ya. Cuman memang tidak semua terkena karena Allah akan membagi seperti arisan ini. Hampir semua pasti akan punya BPH. Cuman prosesnya ada yang bendungannya bisa ditoleransi sehingga cairan hanya melambat sehingga sampai tertutup. Tapi ada beberapa bapak-bapak itu yang tidak bisa menoleransi sehingga sampai tertutup betul gitu. Ya, di tumornya sampai menutup, ini yang sering menjadi masalah. Ya, jadi hampir semua. Karena ini merupakan proses penuaan yang fisiologis. Berikutnya adalah kanker prostat, Bapak Ibu. Di sini adalah gangguan berkemih, hematuria, ada tanda kencingnya sudah mulai berdarah. Ya. Ini tanda peringatan awal yang harus kita sadari betul. Kemudian diikuti nyeri panggul dan tulang. Ya, hati-hati ini, sehingga secara dini Bapak Ibu harus segera memeriksakan. Sedangkan penyebab dan faktor risikonya, pertama adalah faktor usia. Ya, sebetulnya kanker itu muncul dari awal, cuman kan deteksi dini kita jarang. Ya, kalau belum muncul keluhan, sebetulnya ada pemeriksaan darah yang bisa mendeteksi kondisi tumor yang ada di dalam tubuh. Cuman agak mahal dan tidak semua rumah sakit bisa mendeteksi itu. Faktor genetik, Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin punya orang tua, ibu, bapak, saudara yang ternyata punya kanker jenis apapun, ya,
jenis apapun, hati-hati. Kita pasti mempunyai sifat genetik. Artinya kita mempunyai potensi, mempunyai risiko lebih besar daripada orang yang tidak mempunyai genetik kanker. Jadi bukan berarti harus jadi loh, enggak. Jadi ini hanya faktor risiko saja. Jadi kalau misalnya orang tua saya, ibu, bapak, kakek, nenek dulu sejarah pernah kanker, kita mempunyai risiko lebih besar daripada orang-orang yang tidak punya sejarah secara genetik kanker. Hanya risiko ya Pak. Artinya apa? Berikutnya perilaku kita harus bisa hati-hati. Konsumsi bahan-bahan yang mengandung kimianya juga gimana dikurangkan. Hal-hal yang makanan-makanan yang sifatnya pembakaran dan lain-lain ya, seperti sate jangan sering-sering, nikmati batasi ya, bukan. Yang berikutnya adalah gaya hidup, pertama gemuan ya, kemudian pola makan yang tinggi lemak, paparan zat kimia yang tadi itu Bapak Ibu, karena saat ini tidak hampir semua makanan kita terpapar kimia dan kandungan mikroplastik kita sangat tinggi di darah. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi konsumsi aqua menggunakan batasi. Sekarang lebih baik menggunakan gelas kaca atau yang dari metal. Jangan bermain-main dengan plastik. Upayakan usia di atas 50 tahun itu jangan beli aqua, jangan beli, karena itu kandungan mikroplastiknya pasti tinggi. Kelihatannya memang aman Bapak, tapi mikroplastik pasti ada. Apalagi kita gunakan berulang. Botol aqua tak simpen ini nanti. Ya, itu pasti risiko mikroplastiknya besar. Ya, upayakan sekarang hindari, terutama yang galon-galon itu, kan itu di reuse. Lebih baik gunakan yang murni saja, kita godok sendiri seperti dulu lagi, ya, untuk di atas 50 supaya kandungan mikroplastik kita di dalam darah. Karena penelitian yang terakhir, hampir seluruh masyarakat Indonesia kandungan mikroplastik di dalam darahnya cukup tinggi. Karena ternyata betul setelah dideteksi kita semua terbiasa menggunakan gelas plastik dan lain-lain ya. Ini mohon dihindari. Apakah tidak boleh ya, menikmati dan batasi kembali dan itu dan bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Diagnosisnya ada beberapa pemeriksaan, yaitu mengukur kadar prostat spesifik ya, ini untuk mendeteksi apakah PSA itu pemeriksaan darah yang khusus untuk kanker prostat ya. Kemudian colok dubur Bapak Ibu, kita lihat melalui dubur kita akan raba apakah prostatnya itu ini jinak atau ganas. Karena kalau ganas biasanya dia berbenjol-benjol dan tidak teratur dan biasanya tidak sulit digerakkan karena dia punya akar. Ya, tapi kalau jinak biasanya masih bisa bergerak dan biasanya halus seratnya, itu melalui tangan dokter yang bisa. Tentunya kemudian biopsi seperti gambar ini Bapak Ibu. Jadi kemudian ditusuk, di biopsi diambil sebagian dari prostat untuk diperiksa di laboratorium bahwa ini ganas apa tidak. Kemudian ada melalui CT scan, MRI lebih lanjut bisa dilakukan tindakan-tindakan itu. Metode pengobatan tentunya ada beberapa, lalu operasi, radioterapi, kemoterapi, dan itu sangat menyiksa Bapak Ibu. Ya, kemoterapi itu efeknya luar biasa. Dia seperti dua mata pisau. Yang satu memang menghilangkan kankernya, tapi yang lain dia akan menghantam sel-sel yang normal juga ya, rambut rontok, kulit hitam, terjadi penurunan kesehatan, imunologi dan lain-lain. Tentunya harapan kita semua semoga kita terhindar dari hal tersebut. Ini adalah komplikasi dan langkah pencegahannya. Pertama tentu nutrisi yang sehat seperti tadi Bapak Ibu. Di atas 5 tahun hindari konsumsi yang banyak mengandung zat kimia, minuman-minuman yang sifatnya Coca-Cola semacam itu hindari, karena itu pasti diolah secara kimia. Gaya hidup, olahraga teratur pasti, dan pastikan berat badan dan tentunya screening secara aktif ya, secara dini diperiksa. Kalau dari statistik Bapak Ibu, kalau stadium dini itu 98% itu insya Allah membaik ya. Ketika stadiumnya sudah mulai regional di pertengahan itu 70%, kalau sudah stadium akhir biasanya tinggal 30%. Sekali lagi bahwa deteksi dini akan menyelamatkan kita dan nyawa kita. Tentu kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dilindungi, dan apabila sudah terkena insya Allah itu adalah yang terbaik yang Allah berikan sebagai jalan kita untuk mengurangi dan menghapus dosa-dosa kita. Saran berikutnya adalah segera dari sini konsultasi awal dengan dokter, dan tentunya menjaga kesehatan prostat sejak sekarang adalah investasi terbaik bagi kita di masa tua yang berkualitas. Saya kira begitu Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ada beberapa kekurangan yang harus disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan pahala yang sempurna bagi kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menuju data Monggo. Iya. Nanti kalau enggak bisa saya tak. Jadi, iya monggo. Ini dok, seperti yang dokter jelaskan tadi di awal perjalanan itu kayaknya bagi kami itu sudah merasakan awal-awalnya kencing tidak bebas, tapi dari segi sakit atau nyeri yang memang kencing seakan-akan saya Iya. terus kita menyelesaikan diri ke rumah sakit itu nanti apa yang akan dilakukan pada pasien? Langsung saya Pak Cuman kagungan BPJS. Kagungan BPJS. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu sepertinya ini tanda-tanda dari BPH benign prostatic hypertrophy. Jadi merupakan pembesaran prostat yang jinak. Ya, seperti tanda seperti itu sering dimohon segera periksa, datang aja ke FKTP atau ke klinik di komplek kan ada, ceritakan masalahnya. Biasanya dokter itu di era BPJS ini nggak berani langsung rujuk Pak, karena rujuk biasanya ditegur BPJS. Jadi biasanya akan diberi terapi dulu. Terapi sampai berapa kali, kalau ternyata ada perbaikan baru dia akan rujuk ya. Sehingga dari rujukan itu harapannya nanti akan diakomodasi. Di sana nanti akan namanya ada nama uroflometri. Jadi Pak Jumain akan disuruh pipis dan kemudian akan ditampung, dilihat sama dokternya apakah memang terjadi masalah dari pembuangan saluran kencing. Kemudian mungkin akan di USG Pak untuk bisa dilihat apakah memang terjadi prostat. Jadi menurut saya Pak segera, supaya jangan sampai terjadi penutupan itu. Kalau sudah menutup malam hari tiba-tiba kita nggak bisa kencing, sementara kandung kencing kita sudah penuh, itu sakitnya luar biasa. Jadi mohon segera sebelum prostat kita betul-betul menutup. Dan semoga tidak cukup dengan obat. Ada beberapa dengan pemberian obat itu prostatnya kembali mengecil karena ini sifatnya jinak. Terima kasih. Yeah. Sama gitu. Siapa izin dokter? Saya Pak Heru izin bertanya. Siap. Ada tanggapan orang bahwasanya salah satu penyebab prostat yang biasa menyerang pada usia 50 tahun ke atas atau sudah umur gitu kan dikarenakan pada usia-usia tua ini kita jarang melakukan hubungan intim dengan pasangan. Ada yang bilang seperti itu dan mengakibatkan mengkristal. Apakah ini penyebab juga gitu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Benar. Jadi tidak benar. Ya. Justru ada beberapa penelitian itu disebabkan oleh karena prostat bekerjanya terlalu keras. Jadi artinya di masa muda sampai pensiun itu frekuensi dari hubungan suaminya cukup tinggi, ya. Dan itu pada para penelitian ternyata terjadi. Yang mempunyai istri lebih 2, 3 itu banyak kena prostat oleh karena ternyata itu. Tetapi secara ilmiah belum bisa dibuktikan. Hanya penelitian yang menyatakan justru yang awal mudanya sangat aktif di dalam hubungan seksual itu berujung terjadi benign prostatic hypertrophy, belum sehat. Jadi kalau tidak pernah bahwa sperma itu menggumpal Pak, tidak pernah. Jadi justru semakin tua itu produksi semennya sudah masih berkurang, spermanya juga sudah mulai tidak sehat, sehingga sulit sekali membuat. Makanya kalau jadi jangan kaget kalau seperti kemarin itu Ahmad Albar itu usia 70 bisa menghamili karena memang dia luar biasa menjaga kesehatannya. Karena laki-laki itu prinsipnya selama terjaga kesehatannya, prostat juga sehat, sperma yang dihasilkan juga sehat, insya Allah masih bisa menghamili. Karena itu jadi tidak ada masalah, tidak ada hubungannya. Sebenarnya memang yang gambar saya tadi itu. Jadi oleh karena prostatnya yang membesar, dagingnya itu, bukan oleh karena spermanya. Cukup ya? Yeah. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.